Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Harry Lee, Gembala Sidang Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini, hari Minggu, tanggal 28 Maret tahun 2021, dan kita akan membahas makna dan tujuan hidup yang akan saya ambil dari Kitab Kolose, pasal yang ketiga, ayat 17 dan ayat 23 sebagai ayat permulaan dari pembahasan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena kebaikan dan anugerah-Mu yang sudah memelihara, melindungi dan memberkati kami sepanjang malam sehingga kami boleh bangun lagi dalam keadaan tubuh jasmani yang sehat. Pantas kami bersyukur, berterima kasih untuk semua yang sudah, yang sedang, dan akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Berbicaralah pagi hari ini kepada kami ya Tuhan, untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Urapi akan hamba-Mu dengan urapan-Mu yang baru, agar seluruh firman ini dapat disampaikan sebaik-baiknya. Terpuji Engkau lagi Bapa, kami bersyukur, berterima kasih untuk kebenaran yang memerdekakan kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Kolose, pasal yang ketiga, ayat 17 dan ayat 23, yang akan saya bacakan untuk kita semua. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaan tentang makna hidup dan tujuan hidup mungkin adalah pertanyaan yang tidak ingin kita tanyakan karena kita takut akan jawabannya. Mungkin kita juga takut karena tidak memiliki jawabannya atau hanya memiliki sebagian kecil dari jawaban tentang makna hidup sehingga kita masih saja hidup tanpa makna dan tujuan di dalam kehidupan ini. Sampai hari ini, masih banyak orang percaya, walaupun tidak semua orang percaya, bahwa kita, umat manusia, adalah ciptaan yang memiliki akal budi, yang diciptakan segambar dengan Tuhan, dan diberikan hak kebebasan untuk berkehendak, free will. Bahwa Tuhan memiliki tujuan yang luar biasa dalam menciptakan kita. Tujuan penciptaan ini dinyatakan dan ditemukan dalam makna hidup. Sekalipun Tuhan menempatkan makna ilahi dalam setiap manusia yang diciptakannya segambar dengan dirinya, namun manusia dapat saja keluar dari makna ilahi yang ada dengan mempergunakan free will mereka, sehingga mereka tidak pernah sampai pada makna dan tujuan hidup seperti yang direncanakan Tuhan bagi mereka sejak awal. Tidak ada yang menciptakan Tuhan layaknya Tuhan menciptakan manusia. Tuhan tidak diciptakan, Tuhan ada dengan sendirinya, seperti yang dijelaskan di dalam kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai 28. Kejadian 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan pada Kejadian 1, 26 dan 27 berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27,
maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, manusia diciptakan pada hari ke-6 dan kemudian pada hari ke-7 Allah beristirahat dari penciptaannya. Jadi, manusia diciptakan pada hari ke-6 untuk masuk ke dalam peristirahatan hari ke-7. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian, saya tidak melanjutkan lagi dalam itu karena tema kita hari ini adalah makna dan tujuan hidup. Kitab Kejadian 1 ini secara jelas mengatakan kepada kita sekalian bahwa segala sesuatu yang dapat kita lihat pada hari ini sesungguhnya berasal dari tidak ada menjadi Allah. Ada. Dari tidak ada menjadi ada. Karena dalam Kejadian 1 ayat 1 tadi dikatakan pada mulanya Allah menciptakan. Sebelum Allah tidak ada sesuatu yang lain. Semuanya masih void, kosong. Dan roh Allah melayang-layang di dalam kegelapan tersebut. Nah, kemudian dia bersabda, maka terjadilah. Jadi yang kita lihat ini sesungguhnya berasal dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah penciptaan. Tuhan adalah pencipta dari segala-galanya. Dan Tuhan itu sendiri adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan terakhir. Tidak ada sebelum Tuhan dan tidak ada Tuhan lain selain Tuhan pencipta langit dan bumi ini. Pada saat kita mempelajari kitab Kejadian, pasal yang pertama ini, kita akan menemukan bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan diciptakan dengan tujuan, dan setiap dari ciptaannya memiliki makna sendiri-sendiri. Dengan demikian Tuhan pun memiliki makna dan tujuan saat ia menciptakan manusia. Dan kita manusia harus menemukan makna dan tujuannya menciptakan kita. Dan hal ini dapat kita temukan pada saat kita mempelajari kebenaran firman Tuhan. Tidak ada sesuatu apapun yang diciptakan Tuhan tanpa memiliki makna. Sebagai catatan saya. Karena di dalam makna yang diletakkan Tuhan pada segala sesuatu yang diciptakannya, terletak kesempurnaan dan kemuliaan Tuhan itu. Tuhan itu sempurna. Karena itu dia tahu tujuan dan makna dari segala sesuatu yang diciptakannya. Dia tidak mungkin menciptakan segala sesuatu tanpa rencana. Dia tidak mungkin menciptakan segala sesuatu tanpa tujuan dan tanpa makna. Tidak mungkin, karena dia adalah Allah yang sempurna. Sama halnya seperti pada saat sepatu dibuat pertama kali oleh tukang sepatu, ia harus menjelaskan makna dan tujuan sepatu tersebut dibuat. Jadi, kalau ada orang yang tidak mengerti makna dari sepatu dan apakah tujuan sepatu dibuat, maka orang tersebut dapat menanyakan kepada tukang sepatu. Jika kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak mengerti makna Tuhan menciptakan manusia, dan kita tidak mengerti tujuan kehidupan yang diberikan Tuhan kepada manusia, maka kita dapat bertanya kepada Tuhan tentang makna dan tujuan yang diberikan kepada kita dengan menyelidiki Alkitab, karena dialah yang menciptakan kita. Pada awalnya, manusia diciptakan oleh Tuhan segambar dengan dirinya yang adalah roh. Dengan demikian, manusia adalah makhluk roh, atau kita sebut dalam bahasa Inggrisnya spirit being. Dan kepada roh manusia ini Tuhan memberikan tubuh yang dapat dilihat dan juga dapat diraba, yang sangat berbeda dengan roh yang tidak dapat dilihat maupun diraba. Manusia diciptakan agar dapat berkomunikasi dengan Tuhan dan hidup kekal bersamanya di sorga untuk memuji dan menyembahnya. Pada saat manusia jatuh dalam dosa, maka dosa masuk ke dunia melalui Adam, sehingga setiap manusia yang lahir setelah Adam terlahir dalam keadaan berdosa. Dengan demikian, Adam mewariskan dosa kepada setiap manusia yang lahir setelah dia, dan dosa memisahkan manusia dari Tuhan. Kita dapat mempelajari juga Yesaya 59 ayat yang kedua, yang menyebabkan Tuhan memalingkan wajahnya daripada kita adalah segala kejahatan dan dosa kita. Itu Yesaya 59 ayat 2. Nah, kondisi manusia
berubah pada saat Adam jatuh dalam dosa seperti yang tertulis dalam Kejadian 3 ayat 16 sampai 19. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Garis bawahi, ia akan berkuasa atasmu. Ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu, garis bawahi, engkau mendengarkan perkataan istrimu, dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. 18. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Kalau dapat kita singkatkan, apa yang barusan kita baca ini adalah, setiap manusia dapat memilih apapun juga yang ingin dilakukan mereka. Tetapi tidak satu pun manusia dapat terlepas atau bebas dari konsekuensi perbuatan yang adalah pilihan mereka sendiri. Adam memilih, walaupun telah dikatakan pertama kali kepada dia oleh Tuhan, jangan makan. Engkau mendengarkan perkataan istrimu, padahal aku mengatakan jangan makan. Dia memilih, maka konsekuensinya adalah bukan hanya tanah di mana semua pepohonan tumbuh, yang sampai saat itu sebelum dosa jatuh berada dalam keadaan baik, kemudian tanah dikutuki dan manusia harus menggarap tanah untuk menghasilkan sesuatu. Berbeda daripada Abraham, yang Tuhan berkata kepada, dengarkan suaramu, suara istrimu Sarah. Itu persoalan tentang pengusiran daripada Hagar dan Ishmael. Kenapa di dalam hal Abraham Tuhan mengatakan dengarkan suara istrimu, tetapi dalam hal Hawa Tuhan mengatakan karena engkau mendengar. Persoalannya, titik temunya itu adalah apa yang difirmankan Tuhan. Yang difirmankan Tuhan kepada Adam, jangan makan. Dia mendengarkan perkataan istrinya untuk makan. Dia melawan perintah Allah. Dalam hal Abraham, Tuhan mengatakan yang menjadi anak perjanjian adalah Ishak. Nah, Sarah mengingatkan akan kebenaran ini. Jadi Sarah tidak melanggar firman Tuhan. Karena itu Tuhan berkata, dengarkan apa yang dikatakan Sarah istrimu. Cukup sekian. Nah, kita bicara kembali tentang makna dan tujuan hidup. Hukuman dikenakan pada laki-laki dan wanita karena mereka berdua memilih untuk melanggar ketetapan Tuhan dengan memakan buah tentang pengetahuan yang baik dan jahat seperti yang tertulis dalam Kejadian 3 ayat 16-19. Dan juga efek dosa atas alam dimaksudkan untuk mengingatkan umat manusia tentang akibat-akibat mengerikan dari dosa dan menyebabkan mereka bergantung pada Allah dalam iman dan ketaatan. Allah bermaksud untuk memulihkan hubungan manusia yang telah jatuh dalam dosa dengan dirinya dengan memberikan putra tunggalnya untuk membayar upah dosa manusia yang percaya kepada putra tunggalnya. Dengan demikian terjadi rekonsiliasi antara manusia berdosa yang percaya kepada putra tunggal Bapa dengan Bapa itu sendiri. Usaha Hawa untuk membebaskan diri dari Allah karena promosi daripada iblis, matamu justru terbuka, engkau tahu tentang yang baik dan jahat. Jadi di dalam hal ini dia ingin memisahkan diri dari Allah, menjadi independen. Karena kalau dia sudah tahu tentang yang baik dan jahat sama seperti Allah, dia tidak membutuhkan Allah. Jadi dia sebetulnya ingin membebaskan diri dari Allah menjadi independen. Jadi bertindak untuk melepaskan dirinya dari pendudukan diri, bukan hanya terhadap Allah, tapi juga terhadap Adam suaminya. Yang harusnya dia adalah submit atau tunduk kepada suaminya. Nah, hal ini telah mendatangkan kutuk baginya.
tertariknya Hawa kepada Adam dan kepemimpinannya akan mendatangkan kesulitan dan penderitaan bersama dengan sukacita dan berkat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, justru keinginannya untuk melepaskan diri, justru sekarang dia harus terikat. Karena itu memang sesuatu yang dirancangkan Tuhan, submit, penaklukan diri kepada suami sebagai seorang istri. Dan dalam hal ini tidak dikerjakannya tanpa bertanya waktu diajak oleh iblis melalui ular untuk memakan buah tersebut. Dia mengambil tindakan sendiri tanpa berkonsultasi dengan suaminya. Ini yang dimaksud dengan tidak ada penaklukan diri tersebut atau no submission. Karena kutukan Allah atas alam, karena kutukan Allah atas alam, Adam dan Hawa akan menderita secara jasmani. Artinya mereka harus bekerja membanting tulang, berjuang dengan susah payah dan akhirnya mati. Baik mereka maupun keturunan mereka. Karena sebelum jatuh dalam dosa mereka tidak usah mengusahakan tanah. Mereka makan segala sesuatu yang sudah ada di sana. Nah, saya membuat catatan di sini. Tujuan dan makna utama dari kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita sejak awal adalah agar kita hidup bersekutu dan menyembah hanya Dia dan tidak ada Allah lain selain Dia yang menciptakan langit dan bumi beserta segenap isinya. Pada saat Adam jatuh dalam dosa, Allah tetap mengambil inisiatif mencari Adam sebagai kepala rumah tangga dalam Kejadian 3 ayat 19. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Dia berbicara kepada Adam. Dari hal ini kita dapat mengetahui ini tentang engkau Adam dan bukan tentang aku Tuhan. Sekalipun engkau telah memberontak melawan ketetapanku, namun aku tetap mengasihimu. Tuhan mengambil inisiatif mencari Adam setelah ia jatuh di dalam dosa. Tuhan ingin Adam tampil ke depan mengakui kesalahannya, bertobat dan berbalik dari jalan yang jahat. Artinya, ambil tanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan. Namun sebaliknya, Adam dan Hawa berkelit dengan saling menuduh tanpa ada yang mau bertanggung jawab. Meskipun demikian, Kejadian 3 ayat 15 menjawab dengan memberikan solusi, dengan menjanjikan juru selamat yang penggenapannya terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu. Dengan demikian tujuan awal Allah dapat digenapi, yaitu bagi sebanyak orang yang mau percaya dan menerima keselamatan yang ditawarkannya, mereka akan diselamatkan agar dapat menikmati kehidupan kekal selamanya bersama Dia di surga. Untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sampai kita kembali kepadanya, Tuhan memberikan kepada kita masing-masing talenta yang berbeda-beda, agar dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita, kita dapat bekerja untuk mencukupi kehidupan kita masing-masing. Dalam istilah kitab Genesis yang kita baca tadi atau kitab Kejadian yang kita baca tadi, kita harus mengusahakan tanah. Nah, ini maksudnya kita harus bekerja untuk mendapatkan hasil. Dalam konteks bekerja ini Tuhan secara spesifik mengatakan, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ayat 19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai kau kembali lagi menjadi tanah. Sementara Kejadian 3 ayat 17 mengatakan, dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Dan Kejadian 3 ayat 19 mengatakan, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai kau kembali menjadi tanah. Hal ini menyatakan konsekuensi yang diberikan Tuhan atas dosa akibat pelanggaran yang dilakukan manusia pertama terhadap ketetapan yang telah Tuhan berikan kepada mereka, untuk tidak memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Bersusah payah dan berpeluh adalah kondisi yang dialami manusia setelah kejatuhan mereka dalam dosa. Namun, Tuhan tidak melupakan mereka dalam berusaha seperti yang dikatakan Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Susah payah dalam konteks Amsal 10:22 ini berbeda dengan bersusah payah dalam konteks Kejadian 3 ayat 17. Bersusah payah
dalam Kejadian 3 ayat 17 adalah kondisi manusia yang mereka terima sebagai konsekuensi pelanggaran mereka. Sedangkan susah payah dalam Amsal 10 ayat 22 menunjukkan keserakahan. Amsal 10 ayat 22 ini menggambarkan sebuah keadaan tentang usaha manusia mencari kekayaan, bahwa terlalu sering kekayaan materi dalam dunia ini diperoleh melalui kejahatan, melalui keserakahan dan kuasa kegelapan. Tentang kuasa kegelapan ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-16. Sehingga dengan demikian segala sesuatu yang diperoleh dengan cara yang tidak benar seperti yang barusan dikatakan tidak berasal dari Allah. Kekayaan sejati terdiri atas berkat dari Tuhan. Apakah kita miskin atau kaya, kehadiran dan perkenaan Tuhan adalah kekayaan terbesar kita. Mari kita baca terlebih dahulu Kisah Para Rasul 16 ayat 16. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ini mendapatkan kekayaan melalui kuasa kegelapan. Yang pada akhirnya dalam cerita selanjutnya dari Kisah Para Rasul 16 ini kita tahu Rasul Paulus akhirnya menghardik roh jahat tersebut untuk keluar dari anak wanita ini yang selalu mendatangkan keuntungan bagi para majikannya. Nah, itu terjadi sehingga anak tersebut dibebaskan dari roh tenung yang mendatangkan penghasilan bagi majikannya tersebut, sehingga tidak mempunyai kuasa lagi untuk mendatangkan sesuatu seperti itu. Artinya, kuasa Tuhan jauh lebih besar. Mana yang lebih baik? Memiliki makna tujuan hidup atau tidak memiliki makna tujuan hidup? Jika kita mengerti bahwa kita diciptakan untuk senantiasa berkomunikasi dengan Tuhan serta menyembah dan memuliakan namanya, karena inilah tujuan Allah sesungguhnya pada saat Ia menciptakan manusia. Ini tujuan awalnya. Maka kita juga akan mengerti dimanapun Tuhan menempatkan kita untuk mengusahakan tanah kita, kita akan melakukannya dengan sebaik-baiknya. Seperti kita seakan-akan sedang bekerja untuk Tuhan. Dan kita pasti akan membawa kemuliaan bagi namanya dan berkatnya akan dicurahkannya kepada kita seperti yang tertulis dalam Amsal 10 ayat 22. Tuhan yang memberkati, usaha manusia tidak akan menambahinya. Artinya usaha dengan cara yang tidak baik, seperti melalui dukun-dukun tadi, atau mencuri, korupsi, jalan yang tidak halal. Demikian selanjutnya. Berkat yang benar itu adalah berkat yang diberikan murni dari Tuhan dan tidak ada yang lain selain daripada Tuhan itu sendiri. Tanpa makna dan tujuan hidup, kita akan terhilang di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan ini. Karena Tuhan tidak lagi merupakan fokus yang merupakan makna dan tujuan hidup kita. Bukankah ini merupakan sebuah pemikiran orang-orang yang berada di luar Tuhan yang sangat menyesatkan? Seperti yang telah dikatakan di atas, Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan dan hidup yang Ia berikan bermakna. Dia memberikan makna dalam kehidupan yang diberikan kepada kita. Dan dengan demikian, orang yang tidak mengenal tujuan dan makna hidup yang telah Tuhan berikan kepadanya akan menyebabkan ia terhilang dalam dunia yang jahat ini. Ia ibarat orang yang tengah berenang di laut bebas dan tidak mengenal tujuannya, bahwa untuk selamat ia harus berenang ke arah daratan. Kebanyakan orang merasa bahwa mereka memiliki tujuan hidup, hanya saja dalam konteks yang salah. Dengan pengertian, mereka berjuang keras dan berusaha sekuat tenaga untuk mengejar kekayaan dengan segala cara, mengejar kekuasaan, karena mereka percaya disinilah terletak harga diri mereka. Mereka mati-matian berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan gelar dan pendidikan tinggi tanpa melibatkan, saya katakan tanpa melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Berapa sering kita mendengar para CEO perusahaan besar,
para selebriti, orang yang bekerja terus-menerus tanpa memberikan istirahat cukup bagi kesehatan jiwa mereka, pada akhirnya mengalami kejenuhan dan ketidakpuasan akan gaya hidup mereka. Hal ini terjadi karena mereka sesungguhnya tidak mengenal makna dan tujuan hidup mereka. Karena mereka menempatkan makna dan tujuan hidup mereka pada konteks yang berbeda dari rancangan Allah sejak awal Allah menciptakan manusia. Mereka menempatkan fokus mereka untuk mengejar hal-hal yang telah disebut di atas tadi, dan mereka beranggapan itulah makna dan tujuan hidup yang sebenarnya, tanpa menyadari bahwa mereka sesungguhnya tidak mengerti makna dan tujuan hidup yang sesungguhnya. Kalau demikian, apa yang seharusnya menjadi tujuan hidup manusia di dunia ini? Dan apakah tujuan utama hidup orang Kristen atau orang percaya di dunia ini? Makna dan tujuan hidup orang percaya. Nah, Alkitab sangat jelas menguraikan apa yang seharusnya menjadi tujuan hidup kita sebagai orang-orang percaya. Para tokoh dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru mencari dan menemukan tujuan kehidupan mereka. Salomo, salah satu orang yang paling bijaksana yang pernah hidup, menyimpulkan hanya kesia-siaan jika hidup hanya dijalani berfokus pada dunia ini saja. Ia menuliskan kata penutup ini dalam kitab Pengkhotbah. Akhir dari segala yang didengar ialah, saya ulang, akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Pengkhotbah pasal 12 ayat 13 dan ayat 14. Pengkhotbah 12 ayat 13 dan 14. Salomo menyatakan bahwa kehidupan ini seluruhnya tentang memuliakan Allah dalam pikiran dan kehidupan, serta memelihara perintah-perintahnya. Karena suatu hari kita akan memberi pertanggungjawaban di hari penghakimannya. Salah satu tujuan hidup kita adalah takut kepada Allah yang merupakan permulaan hikmat dan menaatinya. Salah satu bagian lain tujuan kehidupan ini juga mengamati kehidupan di dunia ini dengan perspektif yang benar. Berbeda dengan mereka yang berfokus pada kehidupan ini saja, Raja Daud mencari penghiburannya di masa mendatang. Ia, Raja Daud berkata, tetapi aku, Daud, dalam kebenaran akan kupandang wajahmu, dan pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan rupamu. Mazmur 17 ayat 15. Bangun dalam konteks nanti saat dia berada di dalam kekekalan di surga. Bagi Daud, kelegaannya datang tatkala ia bangun di kehidupan kekal dan melihat muka Allah dan bersekutu dengannya dan menjadi serupa dengannya. 1 Yohanes 3 ayat yang kedua. Di dalam Mazmur 73, Asaf Asaf ini adalah seorang pemimpin biduan zaman Daud yang sempat menulis 12 Mazmur. Asaf menyatakan ada kalanya di mana ia tergoda untuk iri kepada orang jahat yang kelihatannya tidak berbeban berat dan membangun kekayaan mereka di atas penderitaan orang lain. Tapi ia kemudian mempertimbangkan ajal mereka. Berapa sering kita melihat orang-orang yang tidak percaya seakan-akan sangat diberkati oleh Tuhan. Nah, sebagai perbedaan dengan apa yang mereka kejar, yaitu orang yang tidak percaya ini, Daud menyatakan dalam Mazmur 73 ayat 25 apa yang penting bagi dirinya, yaitu dia berkata sebagai berikut, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Wow, luar biasa sekali. Bagi Asaf,
hubungan dengan Allah lebih penting daripada apapun dalam kehidupan ini. Tanpa ada hubungan dengan Allah, hidup ini tidak bertujuan. Rasul Paulus berbicara mengenai semua yang telah ia capai secara spiritual sebelum berhadapan dengan Kristus yang telah bangkit. Ia menyimpulkan bahwa semuanya bagaikan sampah yang tidak berguna jika dibandingkan dengan mulianya mengenal Kristus Yesus. Tentang hal ini sudah sempat kita bahas di masa lampau. Dalam Filipi 3 ayat 9 dan 10, Rasul Paulus mengatakan ia tidak mau apapun selain mengenal Kristus. Mirip ya tadi dengan Mazmur 73 ayat 25 tadi. Nah, Paulus pun mengatakan ia tidak mau apapun selain mengenal Kristus dan menjadi serupa dengan Dia, mendapatkan kebenarannya dan hidup dalam iman padanya. Walaupun ini berarti dipenuhi penderitaan dan beresiko kematian. Di dalam segala hal ia ingin serupa dengan Kristus itu, bukan hanya dalam hal menikmati kehidupan ini, tapi juga di dalam hal penderitaan, bahkan kematian. Tujuan hidup Paulus adalah mengenal Kristus, dibenarkan oleh iman dalamnya, artinya dalam Kristus, beriman kepada Kristus, dan hidup bersekutu dengan Kristus ini. Meskipun hal itu berarti penderitaan bagi Paulus seperti yang tertulis dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-12. Pada akhirnya, ia menanti masa ketika ia menjadi bagian dari kebangkitan orang mati. Minggu yang lalu kita bicara tentang ini, yaitu dilepaskan, di mana yang dapat binasa diganti menjadi yang tidak binasa, yang dapat mati diganti menjadi yang tidak dapat mati. Dengan demikian manusia tersebut pada akhirnya memiliki kesempurnaan, yaitu tubuh kemuliaan. Seperti yang telah dijelaskan di atas, dapat dikatakan bahwa makna dan tujuan hidup orang percaya jauh lebih besar dari mengejar prestasi pribadi, ambisi, atau karier, bahkan jauh lebih besar dari cita-cita yang ditempatkan keluarga dalam kehidupan kita. Sama halnya seperti yang telah dijelaskan pada halaman awal daripada pemberitaan firman Tuhan ini tentang makna dan tujuan tukang sepatu membuat sepatu. Maka jika kita ingin mengetahui tujuan dan makna yang Allah tetapkan bagi manusia, maka kita harus mempelajari Alkitab dan melihat apa yang Tuhan tuliskan di dalam firman-Nya yang tercatat dalam Alkitab tersebut. Saya membuat catatan berikutnya di sini. Tidak salah mengejar cita-cita, tidak salah menjadi kaya selama Tuhan yang memberkatinya. Tidak salah memperoleh kesuksesan dalam kehidupan ini dengan memiliki gelar dan sebagainya selama Tuhan tidak disingkirkan dari kehidupan kita. Karena pada akhirnya segala sesuatu yang kita miliki sementara hidup di dunia ini, tidak satu pun yang dapat kita bawa saat kita meninggalkan dunia ini. Harus diingat, segala sesuatu yang kita miliki dan segala keberhasilan kita berasal hanya dari Tuhan, sumber segala berkat. Kejadian pasal yang pertama, ayat 27 dan 28 berkata, lalu Allah menciptakan manusia menurut rupanya. Menurut rupa Allah, Dia menciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi laki-laki dan perempuan, demikianlah Dia menciptakan mereka. Allah pada ayat 28 memberkati mereka dan Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan berlipat gandalah dan penuhilah bumi dan kuasailah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, dan atas segala yang hidup yang bergerak di bumi. Berdasarkan kedua ayat ini, yaitu Kejadian 1, 27 dan 28, Allah memberikan mandat kepada manusia untuk memenuhi bumi dan untuk mengelola seluruh alam ciptaannya. Namun ini bukanlah tujuan utama Tuhan menempatkan manusia yang diciptakan di bumi. Masih ada tujuan yang jauh lebih besar dari sekedar menempatkan manusia di bumi ini untuk mengelolanya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mengejar prestasi pribadi, ambisi, atau karier adalah
produk sampingan atau byproduct dari dosa, di mana manusia akibat jatuh dalam dosa harus mengusahakan tanahnya dengan bekerja keras. Ini semuanya hanyalah sarana untuk mencapai tujuan yang jauh lebih utama dan lebih mulia dari semuanya itu, di mana dalam melakukan kegiatan sehari-hari manusia justru harus mendekatkan diri mereka kepada Tuhan yang adalah sumber berkat, seperti yang tertulis dalam Amsal 10 ayat 22 seperti yang telah kita bahas di atas tadi. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara sekalian, tujuan utama manusia diciptakan oleh Tuhan adalah untuk memuliakan dan menikmati Allah selamanya. Tujuan semula Allah ini sepertinya terputus pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Namun Allah menyediakan jalan keluarnya agar tujuan mula-mula dapat dikembalikan, yaitu dengan mengirimkan putra tunggalnya, Yesus Kristus, untuk membayar upah dosa bagi segenap orang yang percaya kepadanya. Dan dengan demikian Yesus mereset kembali tombol yang telah keliru akibat dosa tersebut kepada tujuan mula-mula, yaitu manusia diciptakan untuk memuliakan dan menikmati Allah selamanya di surga. Tentang makna dan tujuan hidup manusia ini secara sederhana disimpulkan dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Sekali lagi, tentang makna dan tujuan hidup manusia ini secara sederhana disimpulkan dalam 1 Korintus 10 ayat 31 yang berkata, "Jadi, entah kamu makan atau minum atau apa saja yang kamu lakukan, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah." Ini adalah fokus kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa kehadiran kita di dunia ini adalah untuk memuliakan dan menikmati Allah selamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, memuliakan Allah ini adalah sikap yang harus kita pelihara, adalah etos hidup kita, sikap hidup kita. Dan itu harus merupakan gaya hidup setiap orang percaya, sehingga segala sesuatu yang dilakukan dalam kegiatan sehari-hari, baik dengan perkataan ataupun perbuatan, harus dilakukan dalam konteks untuk memuliakan Allah, karena Allah Maha Hadir. Gaya hidup ini disebut sebagai etos hidup, sikap atau pandangan hidup, yaitu cara hidup yang menyenangkan Allah, karena namanya dimuliakan melalui sikap dan karakter yang kita tampilkan dalam kehidupan kita sehari-hari, atau dalam kegiatan kita yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Nanti ulang kembali ya, baca Kolose 3, 17 dan 23 yang telah kita kutip bersama-sama pada awal khotbah ini. Jika setiap orang percaya menanamkan konsep hidup seperti ini ke alam sadarnya, maka mereka akan menghidupi konsep ini dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dengan demikian, mereka akan menjalani kehidupan yang sangat menyenangkan hati Allah karena mendatangkan kemuliaan bagi namanya. Pada saat seorang berdosa bertobat, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka ia mengalami sebuah proses yang disebut sebagai lahir baru. Roh Kudus sejak saat itu akan menuntun orang ini karena statusnya telah dipulihkan dan sekarang ia diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Pada saat yang sama, Roh Kudus akan memampukan orang yang baru menjadi orang percaya ini untuk hidup seturut rencana Tuhan untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-10 mengatakan atau memberi penjelasan kepada kita sekalian, karena kita ini buatan Allah. Buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi sebelum kita diciptakan, Allah sudah mempersiapkan pekerjaan baik. Kita diciptakan di dalam Kristus. Kita mau segambar dengan Kristus itu. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ayat ini menegaskan beberapa hal, yaitu Kristus sebagai pusat
dan tujuan penciptaan manusia, di mana sejak awal Kristus sebagai pencipta telah menentukan dan mempersiapkan orang percaya untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dimaksud di sini adalah suatu persembahan totalitas hidup yang berarti dan memiliki tujuan hidup yang benar. Surat Rasul Paulus mengajarkan bahwa sesudah orang Kristen ditebus dengan darah Kristus yang mulia, darah anak domba Allah yang tidak bercacat dan yang sempurna, seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19, maka selanjutnya bagi mereka yang telah ditebus tersebut dalam kehidupan pribadi mereka, dalam kehidupan mereka berkeluarga, kehidupan keagamaan mereka, dan status sosial mereka harus sesuai dengan kehendak Allah. 1 Petrus 2 ayat yang pertama dan ayat yang ke-12. Memuliakan dan menikmati Allah. Apakah tujuan hidup manusia bisa terlepas dari keberadaan Allah dan rencananya? Hanya dalam konteks hidup memuliakan Allah saja, orang percaya akan menemukan dan mengalami makna hidup yang sebenarnya. Dan hanya dalam konteks itu pula, orang percaya dapat menikmati anugerah Allah seutuhnya. Sproul dalam bukunya Chosen by God, kaum pilihan Allah dalam bahasa Indonesianya, berkata, jika kita diciptakan oleh Allah, berarti kita memiliki relasi dengan Allah. Apabila manusia, jadi sekali lagi, jika kita diciptakan oleh Allah, berarti kita memiliki relasi dengan Allah. Apabila manusia dilihat sebagai seseorang yang tersendiri dan terpisah dari Allah, manusia akan tetap berdiri sendiri dan tidak penting. Karena mereka beranggapan manusia ini tidak berasal dari Allah. Awal dari khotbah tadi saya katakan tidak semua orang, meskipun masih banyak orang percaya bahwa kita diciptakan seturut segambar dengan Allah itu sendiri. Apabila kita sebagai manusia bukan makhluk ciptaan yang diciptakan, namun kita memiliki hubungan dengan Allah yang bukan sang Khalik yang menciptakan kita karena kita percaya Dia tidak menciptakan kita, maka kita hanyalah suatu kebetulan yang terjadi di dunia ini. Apabila kita muncul dari suatu kebetulan, saya ulang, perhatikan baik-baik. Seandainya atau apabila kita muncul dari suatu kebetulan dan kemudian berakhir pada suatu kesia-siaan, kita menjalani kehidupan antara dua titik kesia-siaan yang tiada artinya. Ini tertulis dalam Essential Truth of the Christian Faith, ditulis dalam tahun 1992. Artinya apa? Saya beri penjelasan dari kalimat ini. Artinya, jika kita hidup tanpa Sang Pencipta, tanpa Tuhan dalam kehidupan ini, karena kita percaya keberadaan kita hanyalah suatu kebetulan dan bukan karena rencana Allah Sang Pencipta, maka hal ini adalah kesia-siaan. Dan karena kita percaya bahwa keberadaan kita karena kebetulan dan bukan karena diciptakan, maka kita pun tidak memiliki tujuan dan makna hidup. Kenapa? Karena pada saat Tuhan menciptakan, Tuhan memberikan makna dan tujuan hidup. Jika kita percaya kita bukan diciptakan oleh Tuhan, secara otomatis kita tidak memiliki makna dan tujuan hidup. Ini juga adalah kesia-siaan. Dengan demikian, kita hidup dan mati dalam dua titik kesia-siaan. Alkitab dengan tegas menyatakan bahwa manusia diciptakan oleh Allah dan dengan suatu tujuan yang pasti, sehingga tujuan hidup manusia tidak bisa dilepaskan dari rencananya bagi hidup manusia. Sebab oleh Dia segala sesuatu yang ada di surga dan di bumi diciptakan, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik tahta, kekuasaan, pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu telah diciptakan melalui Dia, untuk Dia. Kolose 1 ayat 16. Jelas sekali bahwa Allah merupakan pusat dan tujuan hidup semua manusia.
Orang percaya memiliki tujuan yang sangat khusus yang telah ditetapkan oleh Allah sebelum dunia dibentuk. Allah menginginkan agar semua orang Kristen benar-benar hidup bagi kemuliaan namanya. Apakah kehidupan kita hari ini telah mencapai kesuksesan hidup sesuai dengan status kita sebagai orang percaya? Bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang percaya supaya dapat mewujudkan tujuan hidup kita? Pada saat muncul keinginan dalam diri seorang percaya untuk memuliakan Allah, dia pasti akan memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Dia juga akan mencari cara-cara yang terbaik untuk menghasilkan hidup yang memuliakan Allah. Roma 11 ayat 36 menegaskan sebab Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, jika kita ingin memuliakan Allah, tetapi tindak tanduk atau perilaku kita atau cara-cara kita mendapatkan sesuatu tidak berkenan kepada Allah karena kita menyimpang daripada ketentuan-ketentuan yang ada, maka kita sudah hidup tanpa mempermuliakan Allah dan kita akan mencoreng nama Kristus itu karena kita sebagai duta Allah merepresentasikan Kristus itu di dalam kehidupan kita. Hidup memuliakan Allah harus menggerakkan dan mengendalikan serta menguasai hidup anak-anak Allah. Karena itu adalah sebuah panggilan yang mulia. Allah memanggil kita keluar dari dunia yang gelap menuju terangnya yang ajaib, dan supaya dalam hidup ini kita mempraktekkan hidup dalam terang dan membagi terang itu kepada dunia. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Dengan demikian, sejatinya orang percaya tidak menentukan tujuan hidupnya sendiri. Dia harus kembali kepada tujuan Sang Pencipta, si pemberi hidup dan penyelamatnya, memuliakan Dia dan menikmati Dia selamanya. Dengan demikian, setiap orang percaya harus hidup sesuai dengan tujuan penyelamatan itu sendiri setelah ia mengalami hidup baru dalam Kristus Yesus, si pemberi hidup. Sebagai summary-nya, saya tuliskan sebagai berikut. Tujuan hidup kita sebagaimana yang dirancang Allah ketika Ia menciptakan manusia pada mulanya adalah memuliakan Allah dan menikmati persekutuan dengannya. Mempunyai hubungan yang baik dengan Dia dan di antara sesama manusia. Pada awalnya kita menikmati segala sesuatu yang telah disiapkan Allah. Tapi setelah manusia jatuh di dalam dosa, manusia harus mengusahakan tanah yang diberikan Tuhan yang telah berada di bawah kutuk dengan berkeringat, berpeluh, dan bersusah payah. Dan pada awalnya juga Tuhan memberikan mandat kepada manusia untuk menguasai semesta alam ini. Setelah kejatuhan umat manusia dalam dosa, persekutuan dengan Allah terpecah belah. Hubungan dengan orang lain menjadi ikut rusak. Pekerjaan terasa menjengkelkan dan manusia kini harus bergumul mengatasi alam. Hanya dengan memulihkan hubungan kita dengan Allah melalui iman kepada Yesus Kristus, tujuan kehidupan baru kita menjadi nyata. Tujuan hidup manusia itu mempermuliakan Allah dan hidup di dalam anugerahnya untuk selama-lamanya. Kita memuliakan Allah dengan menghormati dan menaatinya, memusatkan pandangan kita di surga kelak dan mengenal Dia secara intim. Kita menikmati anugerah Allah dengan mengikuti rancangannya bagi kehidupan kita, sehingga memampukan kita untuk mengalami sukacita yang benar dan yang abadi. Kehidupan berkelimpahan yang rencanakan bagi kita, terutama di dalam pengenalan akan Dia yang merupakan kekasih jiwa kita. Amin. Mari kita tutup dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami terima kasih bahwa Engkau merancangkan kami untuk memuliakan nama-Mu dan untuk menikmati Engkau seumur hidup kami di surga baka. Terima kasih Tuhan, biarlah kebenaran yang sudah Engkau sampaikan kepada kami boleh bertumbuh dan berbuah lebat di tanah yang subur sehingga menghasilkan buah seperti yang dikatakan Alkitab, 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah kita
menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan, dan biarlah Bapa Surgawi sendiri menyinari wajahnya atas setiap daripada kita. Bapa Surgawi menuntun kita ke padang yang berumput hijau, membimbing kita sekalian ke arah yang tenang, bahkan menyediakan makanan bagi kita di hadapan lawan kita, serta mengurapi kepala kita dengan minyak, sehingga piala kita penuh melimpah. Biarlah Bapa Surgawi itu menyebabkan kita naik dan tidak turun. Diberkatilah engkau saat engkau masuk, diberkatilah engkau saat engkau keluar. Diberkatilah bakulmu, diberkatilah tempat adonanmu, diberkatilah kandunganmu, diberkatilah engkau di dalam segala sesuatu yang engkau kerjakan, dan Tuhan membuat engkau berhasil karena namanya dipermuliakan. Diberkatilah engkau di tempat pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah sekolahmu. Apa saja yang engkau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Dan biarlah kita membuka waktu kita dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih, dengan hikmat dan marifat dari Bapa Surgawi, damai sejahtera dari Yesus Kristus Raja Damai, dan di dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Allah Roh Kudus, saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kali keduanya menjemput semua kita yang percaya kepadanya. Haleluya, amin, amin, dan amin. Atas izin Allah, kita akan berjumpa kembali minggu depan. Amin.